Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan kali ini di sebelah saya adalah mobil yang sangat spesial. Karena kalau kita berbicara SUV, salah satu SUV terkencang di dunia adalah Lamborghini Urus. Dan mobil yang di sebelah saya ini bisa mempermalukan sebuah Lamborghini Urus ketika drag race bersama dia. Inilah Porsche Cayenne Turbo GT. Cayenne Turbo GT pertama kali dikenalkan oleh Porsche di tahun 2021 dan ini adalah model year 2023 di sebelah saya ini. Dan Cayenne Turbo GT adalah Porsche Cayenne terkencang, flagshipnya, top of the range-nya dari Porsche Cayenne. Dan kenapa saya bilang bisa mempermalukan sebuah Lamborghini Urus? Kita lihat datanya, 0 sampai 100 km per jam Lamborghini Urus bisa menyelesaikannya dalam 3,6 detik, yang mana itu angka yang sangat-sangat cepat. Mobil ini klaim dari Porsche 3,3 detik tuntas akselerasi yang sama. Bahkan ketika dilakukan pengetesan langsung oleh seorang jurnalis di Eropa, mobil ini bisa menyentuh 0 sampai 100 km per jam dalam 3,1 detik, yang membuatnya ketika dia drag race dengan Urus akan tertinggal di belakang mobil ini. Dan top speed, memang top speednya kalah dengan Urus, tapi kalahnya nggak banyak. Urus bisa 305 km per jam dan mobil ini bisa 300 km per jam. Jadi ini adalah sebuah super SUV dan kita akan lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Walaupun mobil ini dibilang sebagai rival Lamborghini Urus, tapi ternyata banyak kesamaannya karena mereka sebenarnya bersaudara. Porsche adalah VW Group dan Audi juga adalah VW Group. Sedangkan Lamborghini sangat dekat hubungannya dengan Audi, bahkan dia dimiliki oleh Audi. Jadi sebenarnya semuanya satu grup. Makanya baik Porsche Cayenne maupun Lamborghini Urus sebenarnya mereka sama-sama menggunakan platform yang serupa. Bukan hanya bodi, mesinnya juga share. Sama-sama 3.996 cc atau kita bulatkan jadi 4.000 cc V8. Kalau di Lamborghini Urus menghasilkan 650 PS dan 850 Nm, di Cayenne GT ini 10 PS lebih kecil, 640 PS dan torsinya sama 850 Nm yang disalurkan ke 4 roda lewat transmisi 8 speed. Tapi entah bagaimana engineer dari Porsche ini membuat walaupun mobil ini secara tenaga 10 PS lebih rendah dari Lamborghini Urus, nyatanya dengan teknologi mereka, launch control mereka dan transmisi mereka bisa menghasilkan angka 0 sampai 100 km per jam yang setengah detik lebih cepat. Konfigurasi mesinnya sendiri V8 serta mobil ini mengambil basis bukan dari Cayenne SUV tapi dari Cayenne Coupe. Kita bisa lihat bagian belakangnya yang melandai, jadi dia lebih sporty, tidak seperti Cayenne SUV biasa yang merupakan SUV besar. Ban ini juga sudah disesuaikan dengan kemampuannya yang sangat hebat. Jadi kalau di depan ini dia ban menggunakan ukuran 285/35 ZR22 22 inci, sedangkan di belakang sampai 315 mm lebarnya, 315/30 ZR22. Remnya luar biasa besar. Jadi yang dimasukkan ke Evans Motor ini sudah menggunakan Porsche Ceramic Composite Brake. Dan ini diameternya yang di belakang 410 mm. Yang di depan 440 mm. Dan lihat ini kalipernya
kalipernya hampir setengah lingkaran, ada 10 piston di kalipernya, membuat mobil ini bukan hanya kencang tapi juga bisa berhenti dengan sangat sigap. Velgnya menggunakan 22 inci di depan dan di belakang, dan warnanya ini hitam dok. Cayenne Turbo GT bukan mobil untuk off-road, makanya bannya menggunakan ban aspal, ban performa tinggi, ban yang digunakan juga di supercar. Bahkan tinggi dari mobil ini juga lebih rendah dibandingkan Cayenne Coupe biasa. Ground clearance-nya lebih rendah 18 mm, bahkan secara keseluruhan tinggi mobil ini dia lebih rendah 30 mm dibandingkan Cayenne biasa. Dari depan Anda bisa lihat lubang udara yang sangat besar baik di grill tengah maupun di samping kanan dan kiri untuk mendinginkan intercooler, oil cooler, karena memang mesin ini butuh pendinginan yang maksimal. Kemudian untuk pengendalian yang lebih baik, ini ada option serat karbon bukan hanya di spion tapi di atap. Spoilernya juga full carbon fiber supaya titik berat mobil ini makin ke bawah, karena dengan mengentengkan bagian atas maka titik berat dari mobil ini akan lebih ke bawah, akan menghasilkan pengendalian yang lebih stabil. Sekarang kita ke bagian belakang. Ini cantik sekali ya, desain Cayenne yang baru ini. Lampunya itu tidak ada merah dan kuning lagi, semuanya monokromatik, jadi hanya hitam putih di sini. Baru ketika lampunya menyala atau sen menyala baru ada warna kuning dan merah di sini. Panel carbon fiber sampai ke diffuser belakang, dan ini knalpotnya bukan di sisi kiri atau kanan tapi di tengah. Di tengah 2 knalpot besar-besar, dan ini asli, benar-benar bukan cuman muffler tipnya aja tapi asli dia langsung menyambung ke knalpot utamanya. Walaupun performanya seperti supercar, tapi kalau kita mau berlibur dengan mobil ini dia jauh lebih praktis dari sebuah supercar. Bagasinya sangat besar, bahkan Anda bisa menaik dan turunkan mobil dari 2 tombol ini. Mobil bisa diatur ketinggiannya supaya lebih mudah meletakkan barang. Di bagian bawah sini ada tempat buat ban serep, tapi sudah tidak ada ban serep lagi, hanya ada tire repair kit. Kemudian di sini ada peranti audio nih, karena audio mobil ini sudah menggunakan Burmeister. Dan Anda juga bisa lihat bahwa jok belakang ini bisa dilipat 40, 20, 40. Tapi pelipatannya memang belum elektrik dan pelipatannya harus dilakukan dari bangku belakang. Tidak ada tombol atau tuas dari bagian belakang sini. Tentu saja ketika Anda membeli sebuah Porsche Cayenne GT, maka paling pas adalah Anda berada di depan dan mengendalikan 640 kuda Jerman itu untuk keasikan Anda. Tapi Porsche Cayenne juga biasanya digunakan di belakang dengan jasa pengemudi. Walaupun kurang begitu pas untuk mobil ini, tapi kita lihat belakangnya. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan headroom memadai ya. Walaupun dia coupe tapi dia masih memadai, saya nggak mentok. Tapi legroomnya lega. Kemudian joknya ini suportif, bahkan di bawah jok itu masih ada space untuk saya menjulurkan kaki. Dan ini yang saya paling senang, joknya individual. Jadi dia total hanya 4 penumpang yang bisa dibawa oleh mobil ini. Dan itu sesuai dengan napas sportnya. Di tengah ini benar-benar cuma buat meletakkan barang-barang kita. Atau bisa ada armrest di sini, dan armrestnya juga lebar. Jadi kalau ada minuman juga kita tidak terganggu tangannya. Tapi ini benar-benar di tengah ini tidak ada headrest, tidak ada seat belt. Benar-benar semua dibuat individual. Nah ini juga dia bisa reclining juga walaupun manual, tapi ini juga cukup santai. Ini surprisingly good di belakangnya untuk sebuah super SUV. Dan material kabin itu dipenuhi dengan material Alcantara. Kalau Porsche menyebutnya sebagai Respex. Nah ini teksturnya Alcantara. Tarikan pintunya juga Alcantara. Di tengah ini juga ada Alcantara. Joknya juga semi kulit dan fabrik yang perforated. AC ini dual zone kanan dan kiri, bukan hanya untuk suhunya tapi juga untuk arah AC-nya juga individual antara kanan dan kiri. Kemudian ada 2 buah USB-C slot. Jadi ini bagian belakangnya tetap sangat menyenangkan menurut saya.
Walaupun bukan di sini tempat pemilik kurus itu berada, tapi sesekali dia bisa minta driver yang bawa dan dia duduk di belakang, dan ini bisa duduk belakang yang sangat nyaman dengan pengaturan AC yang individual antara kanan dan kiri. Memang di belakang ini bukan jok bucket ya, tapi tetap kita merasa spesial ya karena benar-benar individual ini. Tidak bisa maju mundur dia, hanya bisa di reclining, tapi dua-duanya sudah ISOFIX, baik bangku di kanan maupun bangku kiri. Sekarang kita ke bagian depan. Oke, ya Alcantara semua di sini juga, dashboard, setir, trim pintu, ini yang di konsol tengah ini juga sebagian menggunakan Alcantara, armrest juga Alcantara, dan sekarang kita akan starter, dan seperti khasnya Porsche, lokasi tuas starter itu selalu berseberangan dengan transmisi supaya ini filosofi dari Le Mans. Jadi ketika driver itu masuk buru-buru pengen memulai balap Le Mans, tangan satu itu akan men-starter dan tangan satu itu bisa langsung memasukkan transmisi. Itu yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Wow, suaranya gemuruh V8-nya langsung kedengeran ya. Dan kita akan coba masuk ke mode Sport Plus. Ini unik ya. Ini masih idle, tapi begitu masuk ke Sport, RPM-nya agak naik sedikit. Begitu naik ke Sport Plus, RPM-nya langsung naik lagi, idle-nya di 1000. Jadi bahkan kita pindah mode berkendara sudah terasa walaupun mobil itu lagi berhenti. Ada soft repeater di 4000, tapi sudah kedengeran raungan dari V8-nya itu merdu terdengar. Nggak keras, tapi terdengar merdu. Dan sama seperti khasnya Porsche, dia dilengkapi dengan tombol di tengah ini yang kalau kita pencet, ini adalah Sport Response Button yang langsung membuat mobil dalam keadaan terganasnya secara instan. Kita nggak perlu rolling ke menu lagi, ke mode berkendara. Kita tinggal pencet satu tombol, dia langsung siap sedia. Dan itu tombol yang rasanya harusnya ada di semua mobil sport. Entertainment system, saya selalu suka ya lihat entertainment system dari Porsche ini. Dia ketika lagi mati benar-benar kayak piano black semuanya. Dan dia menyatunya itu sangat cantik. Icon-iconnya itu mudah untuk dicerna. Kemudian high resolution, sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto juga. Sementara di konsol tengahnya ini simple dengan dipenuhi tombol-tombol sentuh, tapi masih ada sejumlah tuas fisik untuk hal-hal yang krusial. Misalnya pengaturan AC, pengaturan volume. Nah, dan di sini juga ada tombol untuk multimedianya juga masih ada disediakan tombol-tombol fisik. Nah, kemudian konsol tengahnya ini selain tombol-tombol fisik juga banyak panel sentuh untuk mengatur, ada kekerasan suspensi, ini ada 3 level kekerasan suspensi. Kemudian untuk mengatur layar multimedianya ini juga dengan tuas sentuh. Jadi dia benar-benar paduan antara kesimpelan dari panel-panel sentuh, tapi juga dengan kemudahan dari tuas-tuas fisik. Nah, ini setirnya sudah bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik. Dan dia panel instrumennya sama seperti Porsche lainnya ya, termasuk 911, ada 5 klaster. Klaster yang di tengah tetap dipertahankan analog, yaitu RPM-nya. Tapi panel yang lain sudah full digital. Dan bedanya dengan 911, kalau di 911 itu 2 panel paling kanan dan paling kiri itu tertutup setir. Sedangkan di sini ya tertutup, tapi sedikit sekali tertutupnya. Jadi Anda benar-benar bisa merasakan pengalaman menyetir dengan memandangi 5 klaster instrumen ini. Jadi lebih lengkap informasinya yang Anda lihat. Dan seperti biasa, panel yang digital ini bisa Anda ubah tampilannya sesuai keinginan Anda. Tinggal putar tuas yang ada di setir ini. Ini salah satu instrumen cluster terbaik dan terenak untuk dilihat dari semua mobil yang ada sekarang, dan tetap mempertahankan tradisinya, jadi tetap ada yang analog. Cruise control ini sudah menggunakan cruise control yang adaptif. Jadi dia bisa
menjaga jarak ke depan, bahkan merayap di kemacetan. Dia juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist. Jadi fitur-fitur radar sudah ada di sini, tapi tidak melupakan juga fitur-fitur yang berkaitan dengan pengendaraan di sirkuit. Ini misalnya chronopack-nya sudah ada. Jadi ini jam yang juga bisa berfungsi sebagai stopwatch. Lap timernya juga sudah ada di mobil. Dan walaupun dia sebuah SUV, tapi penuhnya Alcantara di dalam ini benar-benar menambah nuansa race di dalam Porsche Cayenne GT ini. Dan ketika Anda masuk sini, Anda tidak merasa berada di sebuah SUV ya. Dia pure Porsche, benar-benar serasa seperti berada di mobil sport. Tapi kalau Anda ingin menikmati mobil ini secara santai juga, sound systemnya sudah Burmeister dan visibilitasnya juga bagus, ke depan, ke samping, ke belakang ya agak sempit visibilitasnya, tapi bisa dimaafkan lah karena itu adalah konsekuensi dari bentuk bodi yang coupe. Untuk penyimpanan barang sama seperti Cayenne biasa, di sini ada penyimpanan barang yang kecil, kecil sekali, tidak muat barang-barang besar, tapi dia ada 2 buah USB-C slot, ada wireless charger juga di konsol tengah ini. Kemudian untuk di laci di sini glove box juga nggak besar juga, memadai. Jadi untuk sebuah SUV memang kepraktisannya biasa-biasa saja. Satu yang agak besar justru panel di pintu kanan dan kiri yang ini cukup besar. Tapi ini kabin yang sangat berkualitas ya. Setiap tombol yang dipencet, baik tombol yang di pintu, di konsol maupun di setir, itu klik-kliknya itu sangat mahal gitu, rasa klik-kliknya itu. Dan posisi berkendara juga ergonomis. Rasanya nggak sabar gitu loh pengen nyetir mobil ini, cuman sayang tidak ada mobil tes karena ini mobil juga harganya sangat mahal. Tapi walaupun mobil ini sangat mahal harganya masih di bawah Lamborghini Urus. Sekitar 1-1,5 miliar rupiah lebih murah dibandingkan Lamborghini Urus. Ya, harga itu membuat Porsche Cayenne Turbo GT ini lebih menarik. Dia lebih rendah harganya dibandingkan Lamborghini Urus. Memang Lamborghini Urus lebih flamboyan bentuknya, lebih show off. Tapi yang ini lebih berkelas gitu. Dia tidak perlu tampilan se-ekstrim Lamborghini Urus, tetap rapi semua bentuknya, tapi dengan performa yang sangat mirip dengan Urus. Bahkan kalau 0-100-nya dia bisa mengalahkan Lamborghini Urus. Dan iya, mobil ini tetap mobil yang ganteng. Dia tidak perlu berteriak ke dunia, tapi dia memiliki potensi yang bahkan bisa mengalahkan sebuah SUV terkencang di dunia. Ini adalah Porsche Cayenne yang paling berjiwa muda, yang paling berjiwa gahar, tapi tetap dengan tampilan yang dewasa. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai Porsche Cayenne Turbo GT ini, Anda bisa DM ke Evans Motor. Di sini Instagramnya Evans Motor Official. Atau Anda juga bisa langsung lihat sendiri mobil ini di Evans Motor Pondok Indah. Tapi untuk sekarang, sekian dulu videonya. Senang rasanya bisa ketemu Porsche Cayenne terkencang atau SUV Porsche terkencang saat ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.